Halo, jadi kali ini kita akan membahas soal yang sedikit berbeda ya. Bukan soal sih, tapi tentang kalau kita biasanya bahas tentang SNBT, baik tentang soal materi. Nah, kita sekarang akan membahas tentang SNBP. Nah, pilihan apa? Ini masih terkait dengan SNBT, yaitu tentang pilihan jurusan. Maksudnya gimana? Seperti gambar yang dapat kalian lihat, jadi kan dalam memilih jurusan itu ada dua hal atau dua pilihan. Yang pertama, kita bisa realistis atau cari aman bahasa lainnya, atau idealis alias ya masa bodoh, kita maunya A ya A gitu. Jadi terkadang yang dimaksudkan cari aman itu kita ngambil jurusan yang keketatannya rendah. Kalau yang ini sebaliknya ya, dia ketat atau tinggi. Nah, maksud dari ketat itu adalah biasanya kita hitung dengan rasio kuota, rasio kuota dengan peminat. Di makin besar, makin kecil rasio ini, dia berarti makin ketat. Contohnya apa? Kayak kedokteran. Kedokteran itu di beberapa univ, misalnya 5 univ yang terbesar, kalau nggak salah itu, dia dari 100 peminat, yang keterima itu cuma sekitar 2 sampai 4. Alias kalau dirasiokan dia sekitar hanya 4% saja. Nah, ini termasuk yang ketat ya, ini yang kedokteran. Nah, biasanya yang idealis itu dia kedokteran atau dia kayak aku maunya ngambil informatika atau teknik gitu mungkin. Jadi kalau yang cari aman tuh biasanya yang nggak ketat banget, misalnya kayak apa ya, sastra, antropologi dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang lebih baik mana dalam memilih jurusan. Apakah cari aman atau realistis, atau kita mendingan ideal saja, atau ya kita sesuai dengan keinginan kita, nggak peduli dengan gagal atau peluang kecil dan besarnya. Jadi kita akan bahas hal itu pada video kali ini. Nah, jadi sekarang untuk menentukan mana yang harus kita ambil, apakah realistis atau idealis dalam menentukan pilihan jurusan, dalam hal ini mungkin kita ambil SNBP dulu ya, karena kan lebih dekat timeline-nya. Konsep yang penting yang bisa kita gunakan adalah konsep profil resiko. Apa sih profil resiko itu? Profil resiko itu adalah kemampuan orang atau siswa untuk atau orang secara umum ya untuk menerima resiko. Konsep ini tuh biasanya banyak digunakan di dunia investasi. Jadi investor itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang tipe konservatif alias dia cenderung menghindari risiko yang tinggi alias dia lebih senang cari aman. Yang kedua ada yang moderate, dia siap menerima risiko tapi yang enggak besar-besar banget. Kalau yang ini dia siap mengambil risiko yang agresif, dia siap gagal gitu. Kalau dalam investasi mungkin risikonya adalah apa? Nilai sahamnya turun atau apa dan sebagainya gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan pilihan jurusan SNBP? Kita akan ke slide selanjutnya ya. Jadi, apa hubungan profil risiko dengan pilihan jurusan di SNBP? Nah, kalau dalam investasi ada 3 jenis. Nah, kalau dalam SNBP, Mimin akan bagi jadi 2 jenis. Satu adalah siswa yang siap bersaing di UTBK. Bisa di SNBT atau UTBK. Atau di Mandiri ya, kan masih ada juga jalur Mandiri. Yang kedua adalah siswa yang nggak siap atau dia berharap lebih, berharap besar di SNBP.
Kalau kalian tipe yang pertama, pilihannya kalau dari Mimin ya, ini mending kalian ambil idealis. Yang kedua, kalau yang ini ya mending realistis. Jadi kalian harus menentukan sendiri. Kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Kalian termasuk tipe yang mana? Apakah kalian tipe yang siap bersaing di SNMPT? Nah, kalau yang pertama ini kan apa? Ketika kita harus mau bersaing di SNMPT, kita harus apa ya? Menyiapkan waktu untuk belajar gitu kan. Nah, kalau kalian nggak mau atau nggak siap dengan risiko ini, alias kalian ya aku pengen lolos di SNBP aja deh biar nyantai gitu, waktu liburnya panjang. Ya udah silakan pilih yang realistis dengan apa ya? Dengan resiko kalian ya nggak bisa ngambil yang tinggi-tinggi karena kan kalian harus apa? Cari aman gitu kan. Meskipun seaman-aman cari aman itu nggak ada yang 100% aman, tapi ya lebih besar gitu peluangnya. Nah, tapi kalau kalian siap bersaing, idealis aja gitu. Jadi, pahami profil risiko kalian, lalu buatlah pilihan yang sesuai dengan hal tersebut. Contohnya yang ini tadi, kalau siap bersaing di SNMPT, idealis saja. Kalau nggak siap, realistis saja. Nah, kalau tadi kan pilihan jurusan menggunakan konsep profil resiko ya. Nah, kalau tadi kan kalian tentukan dulu profil resiko kalian apa, lalu pilih sesuai dengan profil resiko dari kalian. Apakah yang pertama atau yang kedua. Nah, ini sekarang adalah saran. Saran dari siapa? Dari Mimin. Kalau dari Mimin sendiri, sarannya adalah untuk SNBP, kalian mending idealis saja. Kenapa? Karena kalaupun gagal, masih ada UTBK. Jadi meskipun kalian cari aman pun tuh nggak apa ya, bukan berarti kalian nggak perlu belajar UTBK karena seaman-amannya cari aman itu nggak ada yang 100% aman. Nggak ada yang 100% aman. Kecuali kalian punya free pass. Free pass itu biasanya dapat dari juara-juara lomba tertentu kayak lomba misalnya teknik ITS ngadain lomba teknik kimia. Kalian menang dapat free pass. Free pass-nya adalah dengan syaratnya adalah daftar SNMPTN atau SNBP di jurusan itu. Nah, itu udah pasti ya. Tapi kalau bukan ini, nggak ada yang 100% aman. Jadi mending kalau SNBP dari saja. Karena kalaupun gagal kalian bisa ikut DBK. Nah, tetapi terkadang ada ini. Mungkin kalian sering alami juga. Ketika kalian konsultasi ke guru BK, beberapa guru, ini nggak semua ya, oknum aja. Jadi banyak yang menyarankan buat realistis kan ya. Tanpa memperdulikan minat nggak kalian di jurusan itu. Yang penting adalah lolos. Padahal yang lolos di SNBP itu udah nggak bisa ikut SNBT. Jadi kalau kalian udah lolos gitu di jurusan B, padahal kalian pengen jurusan A sebenarnya. Kalian mungkin lolos, tapi suatu saat kan akan ada gitu di hati kalian. Kalau aja aku ngambil A gitu ya, lolos nggak ya gitu. Nah, pasti kan ada gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, kalian nggak bisa apa-apa karena kalau udah lolos di SNBP, kalian nggak bisa ikut SNBT. Jadi meskipun cari aman, meskipun realistis, harus tetap sesuai dengan minat kalian. Alias jangan sampai ada penyesalan ketika lolos. Kenapa? Karena kalian nggak akan bisa ikut SNBT gitu untuk tahun-tahun setelahnya. Jadi pastikan bahwa meskipun kalian realistis, kalian tetap sesuai dengan minat. Jangan terpengaruh ke oknum guru BK ini yang
apa ya, terkadang itu terlalu mendorong kita buat cari aman aja deh biar lolos gitu. Kenapa ya? Karena lolos itu mungkin, salah satu parameter kesuksesan dari sekolah gitu, tanpa memperdulikan apakah kalian benar-benar minat atau senang di jurusan itu. Oke, terakhir karena mungkin udah cukup panjang. Nah, bagi kalian semua, SNMPTN ini apa ya, yang lama ya, sekarang kan dia udah jadi SNBP. Apapun pilihan kalian, mau realistis, mau idealis, saran ini adalah tetap jangan nunda belajar SBMPTN atau ini karena tweet tahun lalu jadi ada banyak yang belum disesuaikan ya SNBT. Karena nggak ada yang menjamin kalian lolos meskipun sudah milih realistis. Kayak di ini tadi, nggak ada jaminan aman 100% kecuali kalian punya free pass. Jadi lebih baik kalian itu tetap bersiap mencicil lah belajar UTBK karena jangan sampai nanti kalau udah, "Oh aku cari aman nih pas lolos," ternyata waktu kalian pengumuman SNBP itu nggak lolos. Soalnya kenapa? Karena jeda pengumuman SNBP dengan SNBT itu pendek biasanya. Nanti waktu kalian belajar pendek kalau nunggu ini. Mending sekarang cicil aja busnya. Karena silahkan berharap buat yang terbaik, namun jangan lupa bersiap untuk yang terburuk. Itu aja dari Mimin, semoga membantu kalian. Kalau ada materi-materi yang mau tanyakan terkait pilihan jurusan atau apapun itu, silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa di video-video lainnya.